bayi saya! Jangan! Tolong! Mayat! Ada mayat! Gawat, Pak Lurah. Ayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sadisnya manusia yang tega membunuh bayi tidak berdosa ini. Aku mau melihat mayat itu! Aku mau melihatnya! Aku mau melihat bayi itu! Aku mau melihat mayat! Iya. Bayiku! Ini bukan bayiku yang semalam aku lahirkan. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagus. Mereka tidak tahu pelakunya. Dasar orang-orang bodoh. Sampai kapan juga tidak akan tahu pelakunya. Pak Lurah, ini sudah tidak bisa didiamkan lagi, Pak Lurah. Masa dalam waktu 2 bulan sudah 3 bayi yang meninggal? Pasti di kampung kita ini ada orang kafir, Pak Lurah. Betul, Pak Lurah. Hanya orang kafir yang bisa ngelakuin perbuatan terkutuk ini, Pak Lurah. Tapi apakah mungkin ada orang kafir seperti itu di desa kita? Kalau memang ada, siapa? Lalu apa maksudnya membunuh bayi yang tidak berdosa ini? Normalena. Sudah 9 bulan usia kandungan kamu. Oh. Sebentar lagi kamu akan berpisah sama bayi kamu. Aku akan menjadi kuat. Sebentar lagi ilmu kesaktianku akan sempurna. Sudah 8 bayi yang aku jadikan tumbal. Maka aku akan menjadi kuat. Pisau ini masih bisa membuatku berdarah. Berarti aku harus mendapatkan 2 tumbal lagi. Sepasang bayi merah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dava, ini Om Dandi, teman ayah kamu. Kita beberapa kali ketemu di acara pengajian. Om mau minta bantuan karena saat ini Om masih berada di Amerika. Segeralah datang ke Rumah Sakit Harapan, kamar 205. Anak Om membutuhkan pertolongan. Dokter sudah angkat tangan. Mereka tidak tahu apa penyakitnya. Hah? Siapa yang nyuruh nyalain lampu? Matiin cepet! Kalau lo pikir lo bisa nyembuhin gue, percuma deh. Gue nggak percaya sama yang namanya paranormal, apalagi dukun kayak lo. That's bullshit. Assalamualaikum. Saya rasa Anda salah. Saya bukan dukun. Saya juga bukan paranormal. Saya cuma diminta datang oleh papa kamu. Oke, lo udah datang. Sekarang kapan lo mau pergi? 1 menit lagi? 2 menit lagi? Bilang sama bokap gue nggak butuh orang kayak lo, ya. Dan gue ini cuman alergi. Gue bukan pasien gawat darurat. Bilang sama dia kalau dia nggak mau kena stroke, mendingan dia suruh stop khawatirin gue, oke? Ya, sebaiknya kamu sendiri yang mengatakan sama papa kamu. Saya pikir itu lebih bijaksana. Saya pamit. Assalamualaikum. Berhenti. Bilang sama bokap gue sekali lagi ya. Gue nggak butuh orang kayak lo yang sok pinter, ya. Padahal kenyataannya sih, aduh, nggak ada pantas-pantasnya lo jadi ustadz. Alhamdulillah masih ada yang mau mengkritik saya. Insya Allah kritikan kamu akan saya kaji baik-baik. Amanat kamu juga akan saya sampaikan sama papa kamu. Assalamualaikum. Seseorang di luar sana sedang melumuri kamu dengan racun. Denger ya, alergi gue cuma lagi kumat aja, ya? Ini bukan alergi. Ini pekerjaan orang yang sakit hati. Bullshit, tau gak sih? Seseorang yang pernah kamu hianati dengan janji-janji mesra kamu. Gue gak pernah janji-janji sama orang. Seseorang bullshit. Seseorang yang pernah kamu tinggalkan untuk laki-laki lain. Padahal kamu sudah berjanji akan menikahinya. Seseorang yang bernama Dimas. Dimas? Dari mana lo tau tentang Dimas? Dimas itu mantan pacar gue udah lama banget. Gak ada satupun yang tahu tentang dia. Kok lo bisa tahu sih? Tahu dari mana? Kamu gak perlu tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Lebih baik kamu temui laki-laki itu. Bicara baik-baik. Atau kamu akan tersiksa selamanya bersama sakit hatinya. Assalamualaikum. Sabar sebentar, sabar. Jangan terpancing emosi. Kita sudah sepakat berkumpul di sini untuk mencari jalan keluar. Memang, kita harus lebih dulu meningkatkan sistem keamanan desa. Itu saja nggak cukup, Pak Lurah. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang pintar, paranormal, atau kiai, Pak Lurah. Betul, Pak Lurah. Karena musuh kita bukan orang biasa, orang yang ilmu. Ilmu? Pak Lurah! Keluar! Jangan cuma bisa memprovokasi warga. Hadapi Baldi, jawara dari situ gunung. Tenang. Kalian jangan kena provokasi. Ada apa, Baldi? Apa maksud Bapak mengumpulkan warga?
Mau bikin mereka takut? Apa mau bikin desa ini supaya panas? Begitu? Baldi, jangan asal tuding. Saya datang untuk meredam emosi warga. Mereka curiga di desa ini ada pemuja setan. Itu semua takhayul. Pemuja setan hanya ada di dalam dongeng. Sebab sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Tapi masalah itu harus dilaporkan ke polisi. Tidak perlu. Nanti kampung kita jadi ricuh, Pak Lurah. Sebab polisi akan bolak-balik datang dan mencurigai semua orang di sini. Apa kalian mau dicurigai dan ditangkap seperti penjahat? Pak Lurah, katanya sebelum bayi-bayi itu diculik, ibu-ibunya yang pada hamil gede juga kepada kepanasan, persis seperti Neng Lina. Nauzubillah min dzalik, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Kumaha kalau cucu kita diculik oleh dibunuh? Iya, Bapak. Bapak harus jadi bantuan, Pak. Bukan cuma penduduk desa yang ketakutan, Ustaz. Saya dan keluarga juga mulai was-was. Anak sulung saya hamil 9 bulan. Apalagi suaminya sedang tugas keluar daerah. Nurmalina sering merasakan panas yang aneh pada perutnya. Saking panasnya, sampai dia mandi pakai es batu. Tolonglah anak saya, Ustaz. Kami semua jadi takut. Insya Allah, Pak Lurah. Saya akan membantu semampu saya. Tapi semua itu kita harus kembalikan kepada Allah. Karena cuma Allah yang bisa menolong kita dengan ridha Allah. Pak Lurah, selain anak Bapak, apakah ada warga Bapak yang juga hamil tua? Ada, Pak Lurah. Anaknya Pak Deden, sekretaris desa. Masa Pak Lurah lupa? Astagfirullahaladzim. Iya, Ustaz. Bu Yanti. Ada apa rupanya? Sebaiknya kita pergi sekarang, Pak. Mari. Mari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah,
Jadikanlah dia sebagai tabungan di akhirat nanti untuk kedua orang tuanya. Dan berikanlah kesabaran untuk kedua orang tuanya atas musibah ini. Benar, seperti apa Ustadz bilang. Subhanallah. Maaf Ustadz. Bagaimana Ustadz bisa tahu kalau yang meninggal itu anaknya Ibu Yanti? Saya tidak tahu apa-apa, Pak Lurah. Ini cuma kebetulan. Ini cuma firasat saya aja. Sesungguhnya yang Maha Tahu itu cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian di alam ini dan rahasianya cuma Allah yang tahu. Kita manusia cuma bisa menebak-nebak. Saya tidak ikhlas. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ibu. Sabar, Ibu. Sabar, istighfar. Ibu istighfar. Sebut nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu harus ikhlaskan anak ibu pergi. Ya, Bu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ustadz so pintar. Dia belum tahu akan berhadapan dengan siapa. Cepat kita laporkan peristiwa ini sama Kang Baldi. Iya, biar dia tahu rasa. Apa akibatnya kalau menentang Kang Baldi? Cuy. Dasar bodoh! Pengecut! Kenapa tidak kalian usir langsung Ustadz itu dari kampung ini? Kenapa kalian malah biarkan Ustadz itu menolong si Yanti? Hah? Kalian tidak tahu apa akibatnya? Orang kampung bisa terpesona. Mereka akan lebih mempercayai dia daripada aku. Ngerti kalian? Ngerti, Kang. Dasar bodoh, otak udang. Sekarang kalian cepat pergi, segera bertindak. Dengar, sabarkan isu jelek kepada warga kampung. Bila perlu, bikin fitnah. Hah? Supaya Ustadz itu kapeling setan. Ngerti? Dan jangan sampai berhenti sebelum Ustadz itu benar-benar keluar dari kampung kita. Iya, Kang. Bila perlu, habiskan dia. Siap, Kang. Pergi! Iya, Kang. Lihat, saya akan hancurkan kamu. Kumaha Ustadz? Sudah ketemu pelakunya? Belum, Bi Neneng. Saya harus menunggu sampai anaknya Pak Lurah melahirkan. Karena disitulah dia akan muncul. Neneng mah jadi sararieun kieu atuh Ustadz. Neneng mau sararieun amun ngedenger ada pelaku yang suka membunuh bayi-bayi teh. Eta mah bener-bener orang teh tidak punya perasaan. Lebih tepatnya dia dikuasai oleh nafsu setan. Dia meyakini sesuatu yang salah. Dia tidak sadar kalau sumber kekuatan semua ini datangnya dari Allah, bukan dari jin, setan, atau berhala. Kanaonan sia teh, botak? Neneng, Sereneng, lu ini benar-benar nggak punya pikiran apa? Mobil aja ada remnya, lu ngomong nyerocos aja. Kasihan dong, Ustadz kan baru pulang. Pokoknya dikasih air minum, malah dibondong pertanyaan. Iya. Dasar mak lemper lu. Si ontohot, bolok kokok. Tenang dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Om? Baik. Nadira, apa kabar? Mau kabar baik kek, kabar buruk bukan urusan lo, tau nggak? Ngapain sih Pak di sini? Nadira, jaga kata-katamu. Dava, maafkan Nadira. Om memaksa membawa dia ke sini karena dia mau kabur dari rumah. Siapa yang betah di rumah? Apa-apa diawasin. Emangnya gue penjahat apa?
Hidup aja pakai diatur, kenapa sih? Kamu lihat sendiri kan kelakuannya. Om betul-betul bingung. Nadira sama sekali tidak mau diatur. Senangnya hanya clubbing, dugem, dan hura-hura bersama teman modelnya. Belum lagi pola pikirnya yang liberal dan kebarat-baratan. Itu yang membuat Om cemas. Om takut dia salah langkah. Mungkin ini karena dia terlalu lama tinggal di luar negeri. Apain sih ngomongnya pakai bisik-bisik segala? Ngomongin saya ya? Kamu dengar sendiri kan ngomongannya? Please, Dawa. Bantu Om, please. Apa yang bisa saya bantu, Om? Tolong ajarin dia mengenai ilmu agama, bimbing dia. Dan biarkan dia tinggal di sini. Ya, maaf, Om. Saya sebenarnya belum pernah ngajarin wanita. Maksud saya begini, Om. Ini benar-benar berat buat saya, apalagi dia harus tinggal di rumah ini bersama saya. Kayak nggak mungkin, Om. Apalagi dengan sifat Nadira yang seperti itu. Hanya untuk sementara waktu, Dava. Sampai Om kembali dari Amerika. Nadira membutuhkan seorang figur yang sangat dia segani. Dan itu ada pada dirimu. Hanya kamu yang bisa membimbing dia. Cuekin aja saya. Emang gak ada orang lain kok di ruangan ini, cuman kalian berdua kan? Please. Please, Dava. Tolong bantu Om. Lakukanlah ini demi persahabatan antara Om dan papamu. Tentu kamu tidak tega menolak orang yang mencari bimbingan ilmu agama. Mengenal alam gaib. Film horor semua sih nih Ustadz. Besok gua kasih eksorsis kalian. Ketakutan. Wah, ini ngeceng emang baju gue. Lain kali, kalau kamu masuk kamar orang, izin dulu sama yang punya kamar. Etika sopan santun kamu itu harus dipakai. Cuman ini aja, nggak ada yang ngambil barang-barang lo nih, ambil nih. Papa mana sih? Bosan gue di sini ngobrol sama orang kuno. Kok kayak suara mobil bokap? Pa? Papa? Pa? 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 Kok aku ditinggal sih? Aduh. Pa? Percuma kamu teriak-teriak. Papa kamu tidak akan kembali sampai kamu berubah. Hah? Berubah? Apa maksud lo berubah? Papa kamu memang sengaja menitipkan kamu sama saya di sini. Jadi saya mendapatkan amanah untuk membimbing kamu. Dan saya minta, sebaiknya kamu jangan coba-coba kabur dari rumah ini. Bi. Ya, Ustadz. Tolong tas ini dibawa ke dalam. Dan mulai sekarang Bibi menemani Nona Dira kemanapun Nona Dira pergi. Bibi juga tinggal bersama Nona Dira di pavilion yang terpisah dari rumah utama. Nggak ada deh ya. Nggak akan mungkin gue tinggal di rumah kayak gini ya. Dan tinggal sama lo orang yang sok tahu kayak gini. Nggak ada deh. Nggak akan mungkin. Dengerin Dava ya. Dengerin. Gue dalam waktu berapa menit lagi atau berapa jam lagi, gue bakalan kabur. Lo lihat aja, gue akan buktiin. Lo denger Dava, gue nggak akan mau tinggal di sini. Gue nggak ada. Saya nggak suka. Saya nggak mau tinggal di sini. Ngapain saya tinggal di sini? Nggak boleh bicara begitu sama Ustadz, nanti dong. Bi. Sudah. Ayo masuk. Ayo duduk, ayo. Aduh, ampun Kang. Mana uangnya? Ini sudah jatuh tempo. Kamu harus membayar utang kamu pada Juragan Asap. Kalau tidak, aku akan menghabisi kalian.
Ampun Kang Baldi, ampun. Saya akan bayar kalau sudah ada uang. Tolong Kang Baldi, jangan siksa suami saya. Kan baru kali ini saja saya telat bayar. Tolong Kang Baldi, saya minta kebijaksanaan Kang Baldi. Tolong. Tidak ada urusan. Pokoknya kamu harus bayar. Atau kamu akan berurusan dengan benda ini. Ampun Kang Baldi, ampun. Baldi, apa yang kamu lakukan? Pak Lurah, saya sudah menangkap pelakunya, Pak Lurah. Dia ini penganut aliran ilmu hitam. Dia, Pak Lurah, yang memakan bayi-bayi itu. Woi, warga! Pembunuhnya sudah ketangkap! Hei! Kang Baldi sudah menangkap pembunuh bayi. Cepat kembali! Kurang ajar. Dasar pembunuh. Manusia lanat. Harus kita bantai dia. Kita bunuh dia sampai mati. Ayo. Tunggu, berhenti semuanya. Kita tidak boleh menghakimi orang seenaknya. Negara kita ini negara hukum. Kita ini bukan orang barbar. Kenapa Ustadz melarang? Kenapa Ustadz membela dia? Orang laknat seperti dia harusnya kita bunuh. Sabar semuanya. Emangnya bapak-bapak punya bukti kalau orang ini bersalah? Enggak kan? Bapak-bapak emangnya lebih suci daripada orang ini? Belum tentu juga. Kalau dari bapak-bapak ada yang merasa lebih hebat daripada orang ini yang tidak pernah berbuat dosa, silakan maju dan pukuli orang ini. Silakan. Bapak merasa lebih hebat? Silakan, Pak. Silakan. Pukuli depan saya. Silakan. Hei! Kenapa kalian diam saja? Jangan percaya omongan Ustadz ini. Kalian belum tahu siapa Ustadz ini kan? Dia ini pembohong, penipu. Ingat, dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Ketakutan, kesedihan, kehilangan. Jadi jangan pedulikan dia. Ayo pukul! Ayo hajar orang ini. Hajar! Baldi, kamu jangan memprovokasi warga. Warga ini nggak tahu apa-apa. Kamu merasa paling hebat di sini. Silakan. Kalau kamu merasa paling hebat dan paling benar, silakan pukuli orang ini. Silakan. Kenapa kamu tidak sendiri yang memukulinya? Ayo, silakan. Dafa, kamu akan berurusan dengan saya nanti. Kalian semua jangan pernah salahkan saya. Kalau nanti akan jatuh korban lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, Sudah menyelamatkan saya. Iya, terima kasih. Enggak, Pak. Ya. Sebenarnya bukan saya menyelamatkan Bapak, tapi Allah. Dengan kuasa Allah, Bapak diselamatkan. Bersyukurlah kepada Allah. Dan Bapak-bapak, sebaiknya Bapak-bapak kembali bekerja, ya. Ya, ayo, kembali. Ya. Ibu! Bapak! Ustadz bodoh itu akan menghabiskan waktunya di sini. Berarti
aku bisa bebas beraksi. Malam ini juga, aku akan menyempurnakan ilmuku. Setelah itu, Ustadz itu akan mati binasa di tanganku. Baldi, Pak Lurah, bukannya usia kehamilan anak Pak Lurah sudah memasuki waktunya melahirkan? Malam ini genap 9 bulan lebih 10 hari. Insya Allah, Nurmalina akan melahirkan dengan... Pak Lurah diminta datang ke rumah, Pak. Hah? Neng Lina. Ibu, Bapak mana? Bapak dan Ustadz Dafa lagi di situ. Yang penting kamu pikirkan bayimu. Ayo, pasti kuat. Ayo, tarik napasnya ya. Tarik napasnya yang kencang. Pelan-pelan, Neng. Tarik napasnya lagi yang kencang. Dikit lagi. Ayo, Lina. Kamu pasti kuat, Lina. Kamu pasti kuat. Ibu, Ayo. Lina takut, Bu. Kamu pasti kuat, sayang. Bibi, Lilin, Bi. Cepat, Bi. Lina, sedikit lagi, Lina. Lina, bayimu cantik sekali. Tuh, bapakmu sudah datang. Sebentar ya, coba bapak kamu ya. Ibu tolong, Bu, anak saya diculik, Bu. Seperti itu suara Lina. Ayo. Itu dia tuh. Ayo, ayo. Itu di sana. Ayo. Itu tubuhnya Baldi. Ya, lebih baik diangkat dan dibaringkan di rumput. Cepat. Ayo. Baldi! Menyerahlah Baldi dan serahkan bayi itu, atau tubuh kamu akan saya tahan. Saya tahu kepala kamu harus menyatu dengan tubuh untuk menghisap darah bayi itu. Percuma, Baldi. Tanpa raga, ilmu hitam kamu tidak akan sempurna. Serahkan bayi itu. Menyerahlah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minasyarri ma khalaq. 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 Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kurang ajar kamu, Baldi. Ternyata kamu pembunuhnya. Ayo kita siksa rame-rame. Ayo gebukin. Jangan, berhenti. Saudara-saudara, jangan mengotori hati kalian dengan memukulinya. Selama ini Baldi berpikir sudah menipu kita, tapi dia lupa kalau dia tidak bisa menipu Allah. Kita semua punya iman. Kita serahkan dan kita balikan semuanya sama yang berhak, biar hukum yang mengaturnya.
Ustaz. Saya takut mati dikejar dosa. Ustaz, tolong saya. Selama ini saya selalu menentang ajaran Allah. Selama ini saya menjadi orang kafir, Ustaz. Sungguh, saya bertobat. Saya bertobat, Ustaz. Mulailah dengan membaca kalimat syahadat ya. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla Allah ha illallah illallah wa ashadu susah Ustaz wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, coba lihat atuh Ustad. Parawan naon ieu teh? Mani ku susah pisan di omongan anak. Disuruh bebenah Ustad. Malah nggak berantakin. Disuruh tidur. Malah begadang. Rasana neneng teh teu sanggup dah Ustad ngarawatan parawan kos kieu teh. Bisa-bisa neneng teh stres. Bineneng, merubah seseorang itu kan tidak mudah. Butuh kesabaran dan keikhlasan. Sekarang Bineneng coba bangunkan. Neng Nadira, iya, pan. Masa Allah tuh Ustad, jidat neneng ditonjok. Man itu sopan pisan parawan teh. Sudah siang, masih saja tidur. Bangun sudah siang. Kenapa bingung Bineneng? Ambil aja ember, disiram pakai air. Apa lo bilang? Siram ember, air. Rasanya mau sih bibir. Sudah siang, bangun. Tidur tau gak? Makanya, kamu jangan pura-pura tidur. Kamu itu bangun harus lebih awal. Sekarang, karena udah kesiangan, cepat mandi. Orang belum tidur tahu. Ini rumah tentara apa-apaan sih? Orang jam segini udah suruh bangun. Baru tidur bentar. Gue nonton TV sampai jam 3. Nadira, di rumah ini ada aturannya. Kamu harus bangun subuh untuk sholat berjamaah. Karena kamu begadang sampai pagi, dan penyebabnya adalah TV, maka TV ini akan saya pindahkan. John? Ya, Tat. Kamu pindahin TV ini ke ruang kerja saya. Baik, Tat. Besar, tukang ngatur, sok ngatur, sebel tau gak? Sebel. Dasar tuh, tuan lo, sok ngatur tau gak? Tara kali gue. Tahu pas udah suruh bangun. Assalamualaikum. Iya, betul. Apa? Baldi kritis? Oh, baik kalau begitu mah. Nanti saya akan sampaikan sama Ustadz Dafa. Iya. Waalaikumsalam.
nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allati waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hei iblis, pergi kamu dari sini dan jangan ganggu dia lagi. Cepat pergi! Masya Allah pemirsa, begitulah iblis. Sekali dia mencengkeramkan tangannya kepada para pengikutnya, tidak akan dia lepaskan. Memang begitu tekad dia dulu ketika pertama kali diusir dan dilaknat oleh Allah. La ughwiyannahum ajma'in, katanya. Sungguh pasti aku akan selalu berusaha menyesatkan manusia, menghancurkan manusia. Maka orang-orang yang mencoba bekerja sama dengan dia menjadi pengikutnya, sekali dicengkram, jangankan mencoba untuk berbuat baik, sekadar bertobat, bahkan di saat-saat yang terakhir pun menjelang kematiannya, tidak bisa lepas. Semoga kasus yang tadi kita tonton bersama menjadi pelajaran bagi kita. Orang boleh saja berusaha untuk menjadi jaya, menjadi berkuasa, menjadi pandai, menjadi kaya dan populer. Tapi hendaknya dengan kerja keras, dengan ibadah dan doa yang tulus. Bukan dengan melakukan jalan pintas, bekerja sama dengan jin. Kalau sudah begitu, hina kita di dunia, hina di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dan keturunan kita semua dari hal yang hina seperti itu. Terlindunglah kita semua dari iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.